Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil materi kami, yaitu mengenai pengaruh budaya Jawa dalam sistem politik zaman Orde Baru. Langsung saja masuk kepada pemateri pertama, yaitu kepada Sakinah Putri Fatwa. Kepada Sakinah dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Pengaruh budaya Jawa dalam sistem politik zaman Orde Baru. Next. Yang pertama yaitu dui fungsi ABRI. Sejarah berdirinya ABRI. Konsep dui fungsi ABRI pertama kali dilontarkan oleh Abdul Haris Nasution pada peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional pada 12 November 1958 di Magelang. Dan istilah dui fungsi diperkenalkan pada rapat pimpinan Polri di Porong pada tahun 1960. Dui fungsi merupakan istilah untuk menyebut dua peran militer, yaitu fungsi tempur dan fungsi pembina wilayah atau pembina masyarakat. Nasution menganggap bahwa TNI bukan sekedar sebagai alat sipil sebagaimana terjadi di negara-negara barat dan bukan pula sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan negara. Dui fungsi merupakan kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya. Dui fungsi ABRI berawal setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan. Laskar-laskar banyak didirikan oleh para pemudi di tingkat lokal. Next. Perkembangan ABRI di Orde Baru. Pada masa Orde Baru, militer di Indonesia lebih sering disebut dengan ABRI, atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI adalah sebuah lembaga yang terdiri dari unsur angkatan perang dan kepolisian negara. Pada masa awal Orde Baru, unsur angkatan perang disebut dengan ADRI, atau Angkatan Darat Republik Indonesia, ALRI, atau Angkatan Laut Republik Indonesia, dan AURI, atau Angkatan Udara Republik Indonesia. Namun, sejak Oktober 1971, sebutan resmi Angkatan Perang dikembalikan lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia, sehingga setiap angkatan tersebut dengan TNI Angkatan Darat, sehingga setiap angkatan disebut dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sakinah yang telah menyampaikan materi pertama. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Fitria Angelina. Kepada Fitria Angelina dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai dampak pelaksanaan dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI tidak hanya menimbulkan dampak negatif sebagaimana yang berkembang di masyarakat selama ini, namun juga dampak positif bagi sistem politik di Indonesia yang seringkali tidak diekspos pada masyarakat. Di antara berbagai dampak negatif yang muncul sebagai konsekuensi pelaksanaan dui fungsi ABRI, berkurangnya jatah kaum sipil di bidang pemerintahan adalah hal yang paling terlihat. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari yang pertama, banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselon, menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan. Dua, selain dilakukannya pembentukan fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada waktu itu. Yang ketiga, ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenalkan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih kepada Fitria Angelina. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zahra Arlita. Kepada Zahra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai peran dui fungsi ABRI.
1. Peran ABRI dalam pertahanan dan keamanan di masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pertahanan keamanan negara fokus kepada penumpasan G30S PKI. 2. Peran ABRI dalam sosial politik di masa Orde Baru. Ada beberapa faktor yang menyebabkan militer berperan di bidang sosial politik. Pertama, militer mengemban tugas sebagai penyelamat negara karena dibentuk sebagai alat pertahanan negara. Kedua, militer mengidentifikasikan dirinya sebagai pelindung kepentingan nasional. Militer mengidentifikasikan dirinya sebagai arbiter atau stabilisator negara. Dan terakhir, militer mengidentifikasikan dirinya sebagai pelindung kebebasan umum. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zahra Arlita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yani Desafitri. Kepada Yani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan yaitu yang kedua, kebijakan politik Baik, saya Jetian Jersari akan menjelaskan materi tentang kebijakan politik luar negeri Orde Baru. Landasan kebijakan politik luar negeri Orde Baru secara legalitas ditetapkan dalam TAP nomor 12 MPRS tahun 1966. Menurut TAP MPRS tersebut bahwa politik luar negeri RI secara keseluruhan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional. Oleh karena itu, maka politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif tidak dibenarkan memihak kepada salah satu blok ideologi yang ada. Sebagai wujud dari pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif pada masa Orde Baru, melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia. Yang kedua, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang ketiga yaitu pemerkasa ASEAN. Next. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan politik pada masa Orde Baru. Kelebihan politik masa Orde Baru yaitu berhasil melakukan program keluarga berencana yang pada masa sebelumnya tidak dilakukan. Yang kedua, semakin banyak rakyat yang pintar membaca dan menulis, sehingga tingkat pengangguran berkurang. Yang ketiga yaitu kebutuhan pangan rakyat terpenuhi. Yang keempat, kestabilan keamanan negara semakin meningkat. Yang kelima, sukses melaksanakan gerakan wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh. Terakhir yaitu rencana pembangunan 5 tahun sukses dilaksanakan. Sekian moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Jayati Anjarsari. Selanjutnya pada penyampaian materi oleh Yani Desafitri, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kekurangan politik pada masa Orba. 1. Meningkatnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme pada semua kalangan masyarakat. Yang kedua, pembangunan negara tidak merata dan terdapat perbedaan yang signifikan antara pembangunan pada pusat dan daerah. Kekayaan daerah banyak digunakan untuk melakukan pembangunan pada pusat kota. Yang ketiga, rasa ketidakpuasan rakyat bermunculan di berbagai daerah di Indonesia seperti Aceh dan Papua yang tidak tersentuh oleh pembangunan. Yang keempat, kekuasaan yang berkelanjutan dan tidak terdapat tanda-tanda akan mundur. Yang kelima, hak asasi manusia masih banyak dikengkang. Hak asasi manusia masih banyak dikekang dan kekerasan banyak digunakan sebagai solusi untuk Baiklah, terima kasih kepada Yane yang telah menyampaikan materi. Mungkin sekian presentasi materi dari kelompok kami. Saya ada perwakilan dari kelompok 2, izin pamit mundur diri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.